Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Al-Barra' Ibnul Azim radhiyallahu an, menceritakan dari kronologi yang terjadi dari perang yang kedua yang dialami oleh muslimin setelah Badar, yaitu perang Uhud. Barra' Ibnul Azib menggambarkan bagaimana kisah berjalannya perang Uhud tersebut. Beliau radhiyallahu an berkata, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajjalah wa kanu 50 rajula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil di antara para pasukan pejalan kaki, Rasulullah mengambil 50 pasukan untuk diletakkan ala jabal, di atas sebuah bukit, sebagai rummat, sebagai archer, pemanah yang akan ditugaskan melindungi punggung kaum muslimin yang ada di bawah. Wa ammara alaihim Abdullah ibnu Jubair. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin dari pasukan pemanah di atas bukit itu adalah Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya kepada para pemanah ini. Wasiat yang sangat jelas dan tegas luar biasa. In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Apabila kalian melihat kami di bawah dimakani oleh burung bangkai, yakni kami kalah, bahkan jasad kami dimakani burung bangkai, jangan tinggalkan tempat kalian sampai aku perintahkan untuk kalian agar turun. Wa in ra'aitumuna hazamnal qauma wa awta'nahum. Dan apabila kalian melihat kami telah menang melawan kaum musyrikin tersebut, bahkan telah kita injak-injak jasad mereka, fala tabrahu, tetap pada tempat kalian, jangan kalian tinggalkan posisi kalian, hatta ursila ilaikum, sampai aku perintahkan untuk kalian agar turun. Perintah yang sangat jelas, singkat, kemudian berjalanlah peperangan. Dengan mudahnya kaum muslimin yang berjumlah jauh lebih sedikit selalu dapat mengalahkan kaum musyrikin, sehingga Barra' bin Azib menggambarkan betapa porak-porandanya kaum muslimin. Ila an ra'aitun nisa'al musyrikat yashtadidna rafi'atin thiyabahun. Bahkan aku melihat para wanita-wanita kaum musyrikin, yakni para kaum musyrikin yang membawa para wanitanya untuk berada di barisan paling belakang, untuk menabuh genderang, membacakan syair-syair menyemangati para laki-laki yang berperang di depan. Para wanita kaum musyrikin yang berada di barisan paling belakang, mereka lari terbirit-birit seraya mengangkat gamis mereka. Ila an zahar khalakhiluhunna wa aswukuhun, sehingga tampak pada wanita itu gelang-gelang kaki dan betis-betis mereka. Seporak-poranda itu pasukan kaum musyrikin. Kemudian kaum muslimin pun menghentikan pengejarannya. Lalu kaum muslimin mengumpulkan apa yang ditinggalkan oleh pasukan musuh dari ghanimah yang Allah halalkan untuk kaum muslimin. Kemudian pasukan pemanah yang berada di atas bukit, mereka ketika melihat kaum muslimin mengumpulkan ghanimah yang ada, mulailah mereka tergoda untuk turun, untuk ikut mengumpulkan ghanimah. Di antara mereka ada yang berkata, "Al-ghanimah, al-ghanimah ya qaum." Wahai kaum, ghanimah, ghanimah. Sehingga tergoda mereka dan akhirnya bergerak meninggalkan posisi mereka. Abdullah bin Jubair radhiyallahu an sebagai pimpinan mereka mengingatkan wasiat Rasulullah. "Anasitum ma qala lakum Rasulullah?" Apakah kalian lupa yang diwasiatkan Rasul kepada kalian? Yakni agar kalian tetap di tempat kalian apapun yang terjadi. Namun mereka menjawab, "Wallah la na'tiyanna an-nas falanusibanna minal ghanimah." Demi Allah,
kami akan gabung bersama mereka dan mengambil ghanimah. Akhirnya mereka meninggalkan posisinya. Khalid bin Walid pada kala itu masih berada di pasukan kaum musyrikin. Dia adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya kejelian serta kejeniusan dalam taktik peperangan. Dia melihat barisan kaum muslimin yang menjaga punggung kaum muslimin dari belakang telah tidak ada. Mereka telah turun. Maka dengan sigapnya Khalid bin Walid kembali merapikan barisan kaum musyrikin, kemudian membawa sebagian pasukan untuk berputar mengitari bukit sehingga tidak terlihat oleh kaum muslimin. Dan kemudian mereka sampai kepada tempat kaum muslimin lalu menyerang mereka dari punggungnya, dari belakang kaum muslimin. Sementara kaum musyrikin yang berada di depan kembali menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin terpukul dari depan dan dari belakang. Tidak ada yang menjaga punggung mereka, yang seharusnya tugas itu ada para pemanah yang berada di atas bukit. Akhirnya kemenangan yang telah didapatkan kaum muslimin terlepas. Bahkan Barra radhiyallahu an berkata, ila an qatala yawma idzin sab'una min khiyaris sahabah. Bahkan pada hari itu terbunuh 70 sahabat terbaik radhiyallahu anhum ajma'in. Walam yabqa ma'ar rasul, dan tidaklah tersisa di belakang melindungi Rasul ghairu thnatai asyara rajula, kecuali hanya 12 orang. Di kisah tersebut banyak terjadi kisah heroik yang ditampakkan oleh para sahabat radhiyallahu an. Maka yang hendak kami sampaikan di sini adalah sebuah nilai yang sangat akan memberikan kita hikmah. Yakni tidaklah kita lihat betapa satu perintah arahan Rasul yang dilanggar oleh para kaum muslimin. Namun, lihat apa yang terjadi kepada keseluruhan kaum muslimin. Hanyalah sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran terhadap arahan Rasul tersebut, bukan? Tapi lihat, terjadinya musibah menimpa seluruh kaum muslimin. Bandingkan dengan apa yang menimpa di era kita saat ini. Betapa banyak perintah Rasul, arahan Rasul kita langgar, kita ingkari, dan berapa banyak dari kaum muslimin yang mengingkari dan berpaling dari sunnahnya, dan justru lebih menghidupkan dan membela perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada datang ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita lihat degradasi moral yang luar biasa pada para wanita kaum muslimin. Barra bercerita, sehingga aku lihat para wanita kaum musyrikin lari panik terbirit-birit mengangkat gamis mereka, sehingga tampak dari mereka gelang-gelang kaki dan betis-betis mereka. Barra menceritakan hal tersebut karena pada tradisi Arab, kaum musyrikin aib pada mereka untuk menampakkan gelang kaki, apalah lagi betisnya bagi para kaum musyrikin. Sekarang, apa yang ditampakkan oleh para wanita kaum muslimin dari tubuh mereka setelah semua itu? Kita masih mengeluhkan kekalahan, kemunduran yang Allah timpakan kepada kita. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, azab yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang zalim saja di antara kalian.